sudah mau menemani ayah sampai di sini. Iya ya, itu sudah jadi kewajiban Bunda sebagai seorang istri. Ayah mau istirahat di sini. Ayah mau tidur di pangkuan Bunda. Rasanya seperti tidur di pangkuan Mama. Ini orangnya Enak banget ya Bunda. Loh, ayah. Apa-apaan ini? Oh iya Mas Romi. Iya Mas Ferry. Kalau semisal sawah itu daunnya menguning itu ya Mas Romi, dikasih apa ya Mas Romi? Dirondap Mas Ferry. Rendap. Saya pernah dengar rendap itu untuk membasmi tanaman liar. Oh gitu ya. Nanti kan padinya kan kalau semisal kena rendap bisa mati Pak Romi. Kalau gitu kasih desis saja Mas. Kok Mas Romi menghayal ya? Saya pernah baca di artikel kasih apa barusan? Desis. Desis itu adalah pembasmi serangga seperti belalang. Ya semacam serangga lah. Mas, saya itu hanya tukang cangkul Mas. Kalau masalah tanam menanam dan hama berhama, saya itu tidak mengerti Mas. Oh ya sudah ya sudah. Berarti saya salah bertanya sama orang. Biar sudahlah, saya mau belajar di Google aja sama Mbak Google. Ya udah, kalau gitu kita istirahat aja dulu ya. Mau istirahat di mana Mas Ferry? Istirahat di sini aja. Kenapa? Ya udah di situ aja yuk Mas. Ya udah yuk. Mas, Ya, kenapa Mas memilih berada di desa seperti ini Mas? ya saya cuma bosan aja. Saya ingin bertani, merasakan bagaimana susahnya bertani. Soalnya apa? Saya pikir secara logika. Pertanian ini adalah kunci kehidupan manusia. Karena sebab itu, maka saya ingin bertani, mendalami bagaimana rasanya menjadi petani. Tapi Mas, hasil tanam ataupun bercocok tanam Mas Ferry ini sangatlah amat bagus Mas. Mas Ferry ini bisa dibilang pemula, tapi tanamannya, waduh, bagus sekali Mas Ferry. Saya itu cuman melakukan langkah-langkah yang ada di YouTube itu. Kalau nggak salah nama channelnya Ferry Bondowoso. Nah di situ lengkap bagaimana cara menanam padi, bagaimana cara menghalau tikus, menghalau burung pipit. Memangnya lengkap di Ferry Bondowoso itu Mas? Lengkap di sana. Membasmi keong juga ada di sana. Menanam jagung yang dengan baik ada di sana. Membasmi rumput-rumput liar juga ada, dan pembuatan secara alami, Waduh. yaitu organik. Jadi petani sekarang itu tidak usah bingung dan khawatir ketika tanamannya terkena hama ya Mas Ferry. Tinggal tonton Ferry Bondowoso saja, dia bisa langsung tahu caranya. Seperti itu kan Mas Ferry? Aku bakalan promosikan kabar ini kepada teman-teman petani yang lainnya Ferry. Ya itulah Mas Romi, hebatnya zaman sekarang seperti itu. Karena sekarang semua apa-apa diselesaikan dengan teknologi. Seperti itu ya Mas. Maka dari itu saya ingin bertani untuk merasakan sejuknya udara pagi di sawah. Biasanya saya bangun jam 6 pagi Mas Romi.
Tapi sewaktu di sini jam 4 subuh saya sudah bangun melakukan sholat di masjid. Dan saya tidak tidur lagi seperti itu. Saya sudah menyiapkan alat-alat untuk ke sawah. Jam 5 saya sudah berangkat ke sawah. Sholli ala Muhammad. Ya, Mas Romi kan juga seperti itu. Ya, kalau kewajiban yang satu itu saya tidak bisa meninggalkan, Mas Ferry, seperti itu. Ngomong-ngomong, lahan Mas Ferry yang di sebelah sana itu mau ditanemin apa, Mas? Untuk selanjutnya, aku mau tanam jagung untuk menghadapi musim kemarau. Loh, Mas, bukannya lebih enak menanam terong, Mas, daripada jagung, Mas? Iya sih, tapi pengalaman saya masih kurang untuk ke terong, Mas Romi. Oh, seperti itu ya, Mas Ferry. Oh, ini Mas Ferry. Itu datang, Mas Ferry. Itu siapa? Ya udah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, kiriman udah bunda. Ya udah, Pasti Mas. enak banget nih. Berhubung istri Mas Ferry sudah datang ke sini, saya mau pamit pulang dulu. Oh, sebentar Mas Romi, kita makan bersama aja. Mumpung istri saya lagi masak. Makasih. Masakan istri saya pasti enak, Mas Romi. Mas Romi harus cobain. Betul Betul kan, Mas Bunda? Ferry. Makasih. Iya. Terima kasih, Neng. Mamang Pace sekarang mau pulang. Lagi ditunggu oleh istri Mamang Pace. Seperti itu. Waduh. Permisi. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya tidak mau mengganggu kemesraan kalian berdua. Udah bermesraan saja. Ah, Mas Romi ini Assalamualaikum. bisa aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buru-buru banget. Nggak tahu kenapa dia. Ya udah, ayah pengen makan masakan Bunda. Ayah udah lapar. Ya udah, nih Bunda masakin makan Ya udah. kesukaan Ayah. Sini duduk. Sini Bunda. Sini dong. Deket sama ayah. Iya. Aku pengen disuapin sama Bunda. Iya, sebentar. Gak sabar makan masakan Bunda. Nih, ada sambal. Tuh. Ayah haus. Iya. Ya udah. Mau disuapin nggak? Bunda cuci tangan dulu. Sini. Gitu aja. Udah. Mau makan sama apa? Pakai ikan Ikan yang mana ya ini? itu. Ya udah. Itu sayurannya juga. Iya. Sayuran apa tuh Bunda? Ini apa ya namanya ya? Ini biasanya tuh enak agak pahit-pahit gimana gitu ya. Aduh, Bunda aja nggak tahu masak apa. Tapi ini enak. Coba, ayah makan. Baca doa dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayah di sini. Oh, Rasakan cintamu saat ku bersamamu. Ku inginkan Gimana? Enak nggak? Enak nggak? Enak dong. Masa masakan Bunda nggak enak? enak enggak ya? Ya udah kalau masakan Bunda nggak enak, Bunda nggak mau masak lagi. Enak Bunda, enak. Enak. Bunda jangan ngancem kayak gitulah. Ya Bukan udah. cuma mau bercanda sama Bunda. Ayah mau ini nggak? Apa tuh Bunda? Tahu isi. Enak kah? Enak. Mau? Tuh dalamnya ada sayur. Ini Bunda juga yang bikin? Iya. Gimana rasanya? Enak. Manis seperti Bunda. Ah ya bisa aja. Gorengan kok manis. Mau apa lagi? Kasih sambal. Ini udah ada sambelnya. Kurang. Kurang banyak. Bentar. Kurang? Dah. Makan banyak-banyak, makan sambal nanti sakit perut. Nih, cut. Nah, Bunda udah makan? udah. Oh. Belum, Bunda kan
Masa ya Bunda mau makan sendirian tanpa ayah? Ya udah, aku yang suapin Bunda. Aku suapin Bunda. Nih. Mau apa? Sayur? Boleh? Tempe? Mau? Sama ikan itu aja deh ya. Oh, sama ikan. Nah. Ya udah. Ayah. Nanti kalau malah lalat yang masuk gimana? Gak akan ku biarkan satu hewan pun masuk ke dalam mulut kamu. Udah. Sip. Lagi? Masih penuh ayah. Ya udah kalau masih penuh. Ayah makan yang benar, jangan melepotan ah. Enak ya ayah makan di sawah. Apalagi berdua. Melihat pemandangan dan angin sepoi-sepoi dan hamparan sawah yang terbentang luas. Bentar. Nah, sekarang giliran ayah. Enak ya? Seger deh. Jadi berhubung udah lagi seger kayak gini, ayah harusnya makan banyak kan ayah udah kerja seharian. Iya Bunda, yang bawel. Untung aja Bunda cantik. Kalau nggak cantik, Bentar ya, nasinya kurang ya. Nih, kayaknya kurang deh ya, bentar ya. Ayah, canda sini sih. Duh, kasihan. serius ya. Iya. Sekali lagi kalau nggak serius. Dah. Enak. Bunda seneng deh. Masakan Bunda cocok di lidah ayah. Jadi Bunda jadi semangat deh. Besok masak apa lagi ayah? Apapun yang Bunda masak pasti akan selalu enak. Lagi kalau makannya berdoa ya. Walaupun masakan Bunda terlalu banyak garam, akan terasa asin. Tapi asin itu akan hilang melihat senyuman Bunda di depan ayah. Ih, ayah gombal. Tinggal satu kali lagi ya. Udah. Yuk, dulu. Bunda apa aku nih? Ayah dong, Bunda kan gak boleh makan banyak-banyak. Nih, udah banyak nih. Dah. Udah habis. Minum dulu. Udah kenyang? Udah. Alhamdulillah. Makasih ya Bunda. Masakan Bunda memang tubas. Iya dong, suami Bunda udah capek-capek kerja di sawah, udah panas-panasan. Masa iya nggak Bunda masakin makanan yang enak? Karena ayah capek di sawah, ayah mau tiduran sama Bunda. Ayah, ayah tuh baru selesai makan. Ya. Rasanya nikmat sekali ya Bunda. Emang bener-bener suami Bunda ini baru juga selesai makan udah tiduran aja. Itu karena ada Bunda di sini. Kalau gak ada Bunda, otomatis aku di sawah si bekerja. Sungguh indah ya Bunda, ketimbang di kota yang penuh dengan kemacetan, debu, polusi kendaraan. Di sini udaranya seperti di surga. Pemandangan hijau memanjakan mata, dan kita berdua bisa menikmati keindahan alam di sekitar kita.
Iya ya. Kalau di kota kehidupannya sangat padat ya. Terlalu bising. Orang-orang sangat sibuk dengan ya aktivitas mereka masing-masing. Bunda merasa jauh berbeda sama kehidupan kita di sini. Rasa kekeluargaan yang sangat erat. Kalau di kota kan enggak. Jadi keputusan kita nggak salah ya Bunda. Jauh-jauh pergi ke desa, membeli lahan untuk bertani. Aku merasa bahagia daripada di kota penuh dengan kemunafikan dan penuh dengan kebohongan. Makasih ya Bunda sudah mau menemani ayah sampai di sini. Iya ya, itu sudah jadi kewajiban Bunda sebagai seorang istri. Kemanapun suami Bunda pergi, Bunda harus ikut. Memang Bunda istri yang terbaik. Ayah mau istirahat di sini. Ayah mau tidur di pangkuan Bunda. Rasanya seperti tidur di pangkuan Mama. Bapak, kenapa sawah kita kok jadi seperti itu sih? Jadi gimana, Bu? Ya rusak lah. Masa kalah sama sawah si pendatang baru itu? Yang sawahnya hijau, bagus. Punya bapak kok penyakitan sih? Bu, setiap sawah itu tanamannya itu pasti berbeda-beda, tidak harus bagus terus. Mungkin dia setiap hari ke sawah. Pak, tapi kita 3 kali panen gagal, Pak. Kenapa ya, Bu? Ya nggak tahu. Kan bapak yang mengayomi sawahnya. Jangan-jangan, Bu, petani itu, orang baru itu, pendatang baru itu mungkin menyemprot padinya dan mengusir hamanya ke sawah Bapak. Bisa jadi, Pak. Soalnya setiap hari ibu lihat dia bawa gendongan itu, Pak, apa tuh namanya, semprotan. Nah, Kenapa Ibu tidak marahin pendatang baru itu? Bahwasannya kalau menyemprot itu jangan diusir pada sawah kita, Bu. Iya kan? Ibu cuma taunya masak dan tiap malam minta jatah pada Bapak. Bapak udah kerja setiap hari. Sebenarnya Bapak capek, Bu. Ibu minta jatah terus terhadap Bapak. iya kan ibu nggak tahu, makanya ibu nanya sama bapak. Ya udah, Bu. Kita langsung ke sawah langsung, Bu. Ya udah, ayo, ayo Pak. Padahal sawah Bapak itu lebar, Bu. Kenapa pendapatannya cuma 1,5 juta? Nah itu Pak, kita harus cek ke sawah kita sekarang. Ya, nanti janji tidak boleh minta jatah ya. Iya Pak. Bu, Ya, kok sepi ya, Bu? ya kemungkinan ke sawah semua sih Pak. Iya, di sini rata-rata itu kerjanya jadi petani. Mas. Iya, Mbak. Bang nanya dong. Nanya apa? Masnya itu di kampung ini ada yang namanya Putri nggak? Putri. Iya, Putri. Oh, saya tidak tahu, Mbak. Soalnya saya itu tidak mau kenal sama wanita lain. Soalnya saya sudah mempunyai istri berambut pirang. Oh iya. Mas, ngomong-ngomong, masnya di sini itu bagian Mbak, tolong ya. Ini suami saya. Jangan dekat-dekat. Ini istri saya, Mbak. Iya, saya kan cuma nanya sama suami kamu. Mas, bisa bantuin aku nggak? Anterin aku ke alamat rumahnya Putri ya? Loh, Mbak, tolong ya. Ini suami saya. Jangan pegang-pegang. Jangan genit-genit ya jadi cewek. Ih, siapa yang mau genit sama suami kamu? Lah ini buktinya kan bisa ngomong jauh dari jauh. Loh, udah sampai kayak gitu juga. Aku udah ngomong dari jauh. Aku perasaan cuma mau minta tolong aja sama suami kamu kok. Mbaknya itu asal dari mana ya? Saya baru kelihatan mbaknya. Mbak pendatang ya? Pendatang juga Mbak ya? Mas, justru aku itu pendatang di sini. Aku minta tolong sama kamu. Aku itu dari kota, jadi temenin Mbak, aku. tolong ya. Ini suami saya, nggak usah pegang-pegang. Aku cuma minta tolong sama suami kamu. Ya, gak usah dipegang juga bisa kan? Sayang, mungkin dia juga cinta pada Bapak. Kamu ngapain sih genit juga jadi cowok? Sebenarnya ibu itu marahin wanita itu bukan Bapak. Kalau ibu sayang pada Bapak, marahin dia. Ya seharusnya Bapak bela ibu, bukan membela wanita ini. Saya membela yang menang aja, Bu. Ini, aku tuh punya nama ya. Sini.
Aku kasih tahu nama aku. Kenalin, nama aku tuh Vina dari kota. Gak mau tahu dan gak perlu tahu. Tuh. Lagi pula kamu itu istrinya, kamu tuh harus menjaga suami kamu. Suaminya kamu aja juga genit kan sama aku. Bu, penampilan orang kota itu mewah ya, Bu. Cantik ya, Bu. Tuh kan, aku Cantik juga nggak, Bu? Cantik. Jadi kamu ngebela wanita ini Bu, saya daripada cuma- aku. Bu, Bapak cuma mengasih nilai, Bu. Cantik, Bu. Apaan sih Pak, orang cantikan aku juga ya jauh lah beda. Norak, Bu. Iya Nora. Hah? Nora banget. Ngomong apa barusan? Nora. Nora. Iya Nora. Yang Nora itu kamu. Nora. Mbak. Saya tahu, Mbak. Istri saya lebih pendek daripada Mbak ya. Pak, meskipun saya ini pendek, tapi saya ini kecil-kecil cabai rawit. Wow, pedas, Berani Bu. kok cuma ngelawan dia ini. Aku juga berani sama kamu. Aku nggak takut sama kamu. Sini kamu. Aku juga berani sama kamu. Aku juga berani sama kamu. Apa? Mbak, kamu ini di sini cuma pendatang baru, jadi jangan sok-sokan di sini ya. Yang sok-sokan di sini tuh kamu. Mentang-mentang kamu tuh orang di kampung ini, kamu tuh jahat sama aku. Ya kamu pendatang baru menggangguin suami orang, genit-genit sama suami orang. Cuma nanya aja dibilang genit. Lebay. Kamu tuh yang lebay. Mbak. Udah ya, Mbak. Nanti aja kalau kita mau ngomong. Saya itu lagi ada urusan sama istri saya. Mas, tapi aku tuh minta antar sekarang. Tolongin ya. Ya Mas, please. Jangan saya pegang-pegang. Ini suami saya. Gak cocok sama kamu. Ini lebih gak cocok sama kamu. Aku sudah cinta sama dia, Mbak. Tolonglah, Mbak, jangan ganggu kita, Mbak. Sebentar aja, Mas. Mbak, jangan manja-manja ya atau saya gampar kamu. Sini, Pak. Gampar. Ayo kita pergi dasar lah ini cewek kayak gini. Nora, Dasar kecil-kecil cabai rawit. lebay. Sayang, jangan galak-galak dong. Kesel banget deh. Lagi pula istrinya itu gak cantik juga, jelek kayak gitu. Mau minta antar sama siapa coba? Di sini emang masih ada ya cowok-cowok yang masih muda ganteng-ganteng gitu? Hah, Putri banget. Mesti tanya ke siapa lagi ya? Kok nggak ada yang mengenal bos aku? Mana ya? Ini Bu, sawahnya pendatang baru itu kenapa hijau nih? Hijau muda nih, hijau tua sampai nih. Sedangkan punya kita penyakitan kayak gitu. Iya bener banget Bu. Ini dia orang. Ini orangnya. Enak banget ya Bunda. Loh, Ya, Apa-apaan ini? Mas, kita itu punya salah apa ya Mas? Saya kesini dengan istri saya menuntut kalian. menuntut. Ini ada masalah apa? Kok kalian datang-datang mau langsung nuntut kita? Mas, kita punya perkara apa ya Mas? Hingga Mas datang ke sini mau nuntut kami. Kami punya salah apa ya? Tolong jelaskan terlebih dahulu. Istri saya itu bilang, bener kan ya Bu, bahwasannya pendatang baru ini menyemprot hamanya dilarikan pada sawah Bapak. Saya sampai 3 kali panen gagal loh, Pak. Mana mungkin saya berbuat seperti itu? Saya melakukan seperti biasanya, Pak. Seperti petani-petani biasa. Kenapa Bapak dan Ibu ini menuduh kami berbuat yang curang? Mas, di desa ini itu tidak ada obat-obatan yang baru, tidak ada obat alami. Pakai kepiting itu yang udah busuk, langsung taruh aja di tengah sawah Mas. Nanti hama bakalan kumpul. Kalau Mas menyemprot seperti itu, hamanya lari terhadap sawah saya. Mas, Tidak boleh gitu. Kalau Mas. pengen kaya, jangan merugikan orang lain. Mas, bukan seperti itu, Mas. Benar kan ya, Bu? Itu hal yang kuno, Mas. Boleh pakai cara kepiting ditaruh untuk merangsang serangga-serangga lari ke kepiting itu. Itu cara kuno. Saya sudah pernah lihat itu di Ferry Bondowoso. Jadi, di Ferry Bondowoso itu menyajikan video tentang pembasmi hama belalang atau walang sangit seperti itu, Mas. Jadi, kalau punya Mas itu jelek karena belalang, itu bukan salah kami, itu kesalahan Mas sendiri. Karena cara-cara Mas itu sudah ketinggalan zaman. Bu, betul kan ya Bunda?
Iya, betul banget. Makanya Mas, zaman sekarang itu udah zaman modern. Udah nggak zaman lagi pakai cara-cara begituan. Itu udah terlalu kuno, udah ketinggalan zaman. Ini nih. Kalau memang mau hasil padi yang bagus, silahkan Mas ikuti cara-cara yang modern, yang lebih simpel, yang lebih praktis. Ya itu tadi, Mbak. lihat di Ferry Bondowoso. Mbak, sebelum Mbak datang ke sini, sawah saya itu nggak pernah gagal panen. Bener, Bu. Mas. Dan semenjak kalian datang, sawah kami jadi rusak begitu. Mbak, tapi nggak bisa dong menyalahkan kita atas kegagalan panen kalian. Ya mungkin aja memang rezeki kalian lagi terhambat sekarang. Atau betul. mungkin harus kalian ubah caranya, pupuknya atau apapun itu harus kalian ubah. Betul. Diam kalian. Gini Pak. Diam. Aku tidak mau alasan dari kalian. Kalian itu tidak usah ngomong. Aku itu mau ke sini mendemo kalian. Semenjak datang kalian ke desa ini, bikin warga di sini gagal panen. Tidak boleh gitu, Mas. Kalau Mas pengen hidup sama-sama menghasilkan pendapatan dari tani, seharusnya Mas itu harus saling beradaptasi sama desa ini. Jangan membuat aturan atau cara memanen itu dengan pola pikir Mas. Ya udah Pak, Bu, jika kami salah, kami minta maaf. Kalau begitu, Ya. udah, lebih baik mengalah. Kita gunakan hubungan silaturahmi aja, agar kita itu hidup kesampingan. Toh, selamanya kita tidak akan hidup sendiri. Kita saling membutuhkan. Antara mereka membutuhkan kita juga membutuhkan mereka sebagai warga setempat. Kita hanya pendatang, jadi tidak ada salahnya untuk mengalah. Mengalah bukan berarti kita kalah, kan, bukan, Bunda? Heh, kamu pikir dengan cara kamu minta maaf, kamu bisa mengembalikan semua kerugian yang saya alami? Nah, bener juga, Bu. Ganti rugi. Saya 3 kali panen gagal loh, Mas. Tapi kan bukan kita penyebabnya. Ngapain kalian berdua minta ganti rugi sama kita? Masih tidak mau mengaku kalian ya. Memang kalian ini pasangan keluarga licik. Kalian merugikan orang lain supaya pendapatan padi kalian itu bisa meningkat. Pak. Tapi petani yang lain gagal panen. Pak, tolong tarik kata-kata Bapak dan jangan main pukul sembarangan istri saya. Dengar ya, Bu. Sebentar. Sebenarnya dari kemarin itu nggak ada petani yang komplain sama kita. Baru kalian berdua. Ya, Kenapa karena- kalian berdua itu bilang kalau ada petani lain yang merasa dirugikan sama kita? Itu nggak ada. Ya karena memang cuma sawah kami yang rusak. Nah, betul. Iya, tapi kenapa harus bawa petani-petani lain? Gini Bu, gini saya jelasin ya Bu. Rezeki itu sudah diatur masing-masing, Bu. Rezeki kita ya rezeki kita, rezeki Bapak dan Ibu ya rezeki Bapak dan Ibu. Ya mungkin rezeki dengan Bapak sama Ibu sekarang lagi diuji. Makanya hasil panen Bapak dan Ibu ini mengakibatkan penurunan yang sangat drastis, bukan diakibatkan oleh kita, yaitu diakibatkan oleh hama. Mas, kalau ngomong jangan terlalu panjang ya. Saya itu orang ngerti, saya bukan orang awam. Saya meskipun tinggal di desa ini, saya orang ngerti ya. Kalau saya orang berpendidikan, tolong tidak usah menasehatin saya. Saya di sini orang paling disegani ya, ternama saya. Kalau ada orang ngomong dengerin. Diam! Dari tadi saya sudah sabar ngeladeni Bapak sama Ibu. Bu, Bapak sama Ibu alasannya dari tadi itu tidak beralasan. Saya marah terhadap kalian, soalnya saya itu gagal panen terus 3 kali. Terus kenapa marah sama kita? Emang dimakan kita? Soalnya sawah kamu itu, sawah kalian ini berdempetan. Walaupun berdempetan, saya tidak apa-apain sawah kalian. Ayah. Kenapa kalian marah-marah sama kita? Ayah. Kalian dari tadi sudah kelewatan. Ayah. Hehehe. Bu, kenapa diem, Bu? Ya. Dia kelewatan, Bunda. Kita udah sabar. Kita memakai hubungan silaturahmi. Iya, Bunda tahu. Tapi kalau kayak gini, kita nggak bakalan menemukan jalan tengah. Kita nggak bakalan menemukan jalan keluar. Bentar. Jadi gini ya, Pak, Bu. Berhubung panen kalian itu gagal udah 3 kali.
Sekali lagi saya tekankan, tolong ubah. Mungkin ada yang salah dengan cara bertani kalian, atau mungkin ada yang salah dengan pupuk kalian. Silahkan diteliti lagi. Jangan malah menyalahkan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Nanti jatuhnya malah fitnah. Mbak, saya dan suami saya bukan bermaksud untuk berfitnah kalian. Nah, Ini kan cuma kenyataan kita. iya. Tapi kenapa disalahkan terhadap kita? Kesalahan kalian timpakan ke kita. Kalian mencoba mengkambing hitamkan kita. Aku kesini hanya menegur kamu. Kamu itu kalau pengen mengobat padinya, jangan semprot dilarikan pada sawah kita. Bunda, gimana sih? Aku nggak ngerti sama mereka. Udah. Mereka menegur Pergi kita. kalian. Pergi, Sedangkan pergi. kesalahan kita itu apa, Bunda? Udah mendingan kita pergi aja. Daripada kita ada di sini, mereka nggak akan mengerti apa yang kita bahas karena memang mereka itu nggak, ya pikirannya masih terlalu desa mungkin. Ya udah, kita pergi. Wis, Jangan main kasar ya, Mas. Sayang, hampir aja Bapak dipukul. Kalau sakit gimana? Sayang itu tidak bisa dapat jatah lagi. Ayo. Sebel banget sih sama orang kayak gitu. ya agak habis pikir, Bunda. Udah sabar ayah. Sabar, Kok bisa-bisa? lagi. Pak Ferry. Pak Ovi. Biasa aja. Saya lagi emosi sekarang ini. Sabar, Pak. Oh, ini dia. Pak, Apa ya? maafin Bentar. saya, Pak. Sabar dulu, Pak. Ini yang Bapak minta. Nah, Oh, luas berapa itu, Pak Ovi? luasnya 2,5 hektar, Pak. Oh, bagus. Harganya? Kalau harganya itu kisaran cuma 400 juta dia mau jual, Pak. 2,5. Untuk masalah air gimana? Kalau airnya, Pak, dekat sekali sama lokasi ini, Pak. Oh, berarti gorong-gorongnya deket sama lokasi sawahnya ya? Benar sekali, Jadi Pak. kalau masalah air tidak khawatir ya kekurangannya? tidak akan pernah khawatir, Pak. Bagus, langsung kita dealkan. Oh, kalau begitu saya teleponkan saja, Pak. Kebetulan di daerah sini. Saya tadi keliling-keliling, Pak. Oh, orang sini juga yang mau jual? Iya, Pak. Orang sini juga, Pak. Enak kalau kayak gitu, Pak Ovi. Jadi lahan-lahan Bapak. Gimana, Bunda? Kita mau nambah lahan gimana? Putri. Put. Capek banget. Teman Bunda. Vin, kamu ngapain sampai ke sini, Vin? Aku tuh pengen lihat kondisi kamu. Aku tuh kangen sama kamu. Aku nggak ada teman buat ngomong lagi, Putri. Ya Allah, Vina, tapi kan nggak harus ke sini juga. Udah, ada teman kamu datang ke sini, kamu itu sambut dengan baik. Kamu sebentar lagi ajak ke rumah ya? Iya. Tapi sebentar dulu, saya mau ngomong sama Pak Ovi dulu. Pak Ovi mana? Putri, ini siapa yang nyenggol-nyenggol aku? Ya, temen ayah tuh. Pak Ovi, sini. Pak Ovi ini ya, kalau ada cewek Jomblo, Pak. langsung cepet. Saya kira Pak Ovi itu ngilang seperti hantu. Ya. Terus gimana ini Pak Ovi jalan keluarnya? Atau Pak Ovi aja mau ke rumah, atau nanti saya dan Pak Ovi ke rumah pemilik sawahnya? Gak usah, Pak. Dia lagi butuh, Pak. Langsung telepon, dia langsung OTW, Pak. Ya udah, langsung telepon aja. Ya udah. Siapa teman kamu ini? Oh iya ya. Vina. Iya. Vina. Oh ya, naik apa kamu sini? Naik kereta. Iya, tadi naik kereta. Kamu tahu nggak, Put? Aku kesini tuh cari-cari kamu. Tadi aku sempat ketemu sama cabai rawit kecil-kecil, cabai rawit pedes. Kecil-kecil cabai rawit siapa sih? Nggak tahu, Put. Rambutnya itu pirang, terus agak tinggi. Ya, kecil deh pokoknya. Aduh, kamu Vin, kamu kan pendatang baru di sini ya. Mungkin kamu belum kenal sama karakter orang-orang sini aja. Put, kamu tahu nggak? Aku tadi ketemu sama cowok. Dia tuh masih muda, pakai batik. Put, aku meleleh ngeliat dia, Put. Pakai batik. Jangan-jangan pasangan yang tadi ya. Oh, pasangan gila tadi itu ya? Siapa sih? Yang cowok itu tinggi, Iya. pakai batik, kulitnya hitam. Enggak hitam, kulitnya itu sawo mateng gitu. Ya pokoknya seperti itulah.
Kenapa harus ketemu sama mereka kamu? Kalau kamu ketemu sama mereka, siap-siap aja kamu ketiban sial. Ih, kok gitu sih? Udah, aku saranin nanti kalau kamu ketemu sama dia lagi, nggak usah diladenin. Ih, ganteng loh, Put. Udah. Pak Ovi, gimana kabarnya Pak Ovi? Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya? Ini istri saya Pak. Mengenai lahan yang Bapak ingin jual, Pak, jangan bilang mau dijual, digadein aja Pak. Malu Pak, banyak orang Pak. tapi Bapak udah bertemu sama pembelinya. Ini dia orangnya. Mas, sebenarnya sawah saya itu bukan gagal panen Mas. Ya, itu cuma mau dijual aja Mas. Saya soalnya mendengar bahwa kalian ini itu orang kaya datang ke desa hanya ingin bercocok tanam seperti padi. Punya saya mau dijual Mas. Mumpung sawah saya itu sama sawah Mas itu berdempetan dan sawah saya itu dekat sumber air Mas. Nggak jadi suka deh, Put. Keren-keren kok nggak punya uang sih sawahnya mau dijual. Hanya aku udah bilang kan. Diam kamu. Si nyolot lagi. Udah ya, Gini. Bunda nggak setuju. Gini ya Pak, Bu, saya jelasin kembali lagi. Kalau semisal sawah Bapak dengan Ibu gagal panen, itu mungkin karena cuaca, disebabkan oleh hama. Bapak dengan Ibu harus menangani hama tersebut. Sepertinya Bapak sama Ibu ini jarang ke sawah ya, dari cara berpakaiannya. Kalau saya tiap hari ke sawah, maka itu apa yang saya tanam itu yang saya tuai, dan apa yang Bapak tanam itu yang Bapak tuai. Iya Mas, sebenarnya saya itu kalau menanam padi itu awam Mas. Itu padi dari leluhur saya, dari warisan ya. Saya tidak tahu menanam Mas. Gimana caranya padi itu supaya bagus. Nanti saya bakalan lihat kok di Ferry Bondowoso ya Mas. Maka dari itu Pak Bu, jangan menyalahkan kesalahan Bapak dan Ibu sendiri terhadap orang lain. Kalau Bapak dengan Ibu salah dalam bertani, Bapak sama Ibu bisa bertanya terhadap kita. Kita sama-sama mencari nafkah di sawah, sama-sama mengais rezeki di sawah. Kita harus saling mendukung persawahan dan pertanian di Indonesia ini. Lain kali, Bapak tidak perlu melakukan hal seperti itu terhadap kami. Benar Pak. Kami ini pendatang, kami tahu posisi kami sadar. Kalau begitu saya permisi. Dan Pak Ovi, Iya, Pak. saya mohon maaf sebelumnya Pak Ovi. Saya sudah terlanjur sakit hati. Hati saya terlalu sakit karena saya pendatang baru. Saya baru pertama kali ini saya disamperin orang seperti ini. Saya didemo Pak Ovi. Saya dilabrak oleh Bapak dan Ibu ini. Mas, Dan Pak Ovi, yang 2 hektar itu silakan Bapak Ovi jual kepada orang lain. Tolong saya carikan sawah yang lain aja. Mas tolong Mas. Uang itu saya butuhkan Mas. Oh maaf ya Pak Bu, kami ada tamu dari Jakarta jauh-jauh ke sini. Kami harus menyambut dia ya sayang. Kita harus menyambut dan menjamu tamu kita dengan baik. Ya udah yuk, Put, pulang daripada sama orang kampung rese. Ya udah Bunda. Pak Ovi, terima kasih atas waktunya. Maaf sudah menggagalkan perjanjian ini ya. Ayo ya. Ayo Mbak. Loh, Kita tamu juga, tamu penting. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana